Jangan berekspektasi tinggi ketika kita away day ke Turki. Selamat datang di The United Way Podcast with me Mardel. Kokoh United. Apa? Tiba-tiba aja lu. Nggak sabar nonton Fenerbahce. Soalnya lu bilang jangan ekspektasi tinggi. Ya memang kita punya rekor jelek yang lu juga pasti pada tahu kan, ketika away day ke Turki tuh melawan Galatasaray, Fenerbahce, siapa ke itu udah pasti susah. Tapi secara head to head gua kasih tahu lo orang. Asik. Jadi Asik. 30 tahun terakhir United ketemu Fenerbahce 6 kali Del. Ya, terima Iya kasih atas insight dari Bapak head kreatif kita ya, Bapak Mamat ya. Iya betul. Jadi Sudah ketemu riset dia? Iya, ketemu. Emang dia ada tulis? Ada. Wah, keren. Gitu dong kerjanya, Gitu. mantap. Riset terus. Jadi ya. United ketemu Fenerbahce di Liga Kenapa sih Champions. ketawa-tawa? Kenapa? Kenapa ketawa-tawa? Happy lagi happy Oh, aja. Happy aja. Oke. Jadi United ketemu Fenerbahce ini udah 6 kali home away. Rata-rata di Eropa. Ketemu pertama kali tahun 96. Oke. Nah, ini United menang. Oh, dia udah nyiapin ternyata Yos. Ya kan harus baca dong. Pandit. Iya. Kelihatan ganteng kalau sendiri kan. Pret. Jadi tahun 96 di bawah Ferguson United menang di kandang Fenerbahce. Tapi pas main di OT kalah. Nah, selanjutnya ketemu 4 kali lagi tahun 2004 tuh. Ya. Itu lu ingat gak, Del? Apa? Kalah di Fenerbahce, tapi menang di OT. Itu golden debutnya Rooney, hat-trick Jack. Oh iya, Nah, yang Rooney 62, ingat dong. yang ketika itu dia ada satu bocah yang pakai kardus terus nulis gitu kan, please beli Rooney. Dan akhirnya beneran dibeli sama Manchester United zaman dulu. Oh, itu sebelumnya. Ya itu, maksudnya itu awal-awal Rooney di Manchester United. Oh iya. Sempat digoreng tuh konten Bener. itu kan. Gila, itu Terus. Rooney debut terus terakhir kali ketemu lagi. Oh itu zamannya Mourinho apa siapa ya gue lupa. Ya itu kalah di Turki, menang di Old Trafford ya. Jadi nggak ada pernah seri nih 6 kali ketemu, 3 menang, 3 kali kalah. Masa sih 3 kali menang, 3 kali kalah? Iya. Kalau kata Mamat nih, pertemuan terakhir United kalah dengan skor 2-1 di kandang Fenerbahce. Iya. Bener. Kan tadi gue bilang 6 kali, jadi 3 menang, 3 menang, 3 kalah. Iya. Nggak ada seri-serian. Nggak ada seri-serian ya, Iya. paling kalah nanti coy jangan dong, Enggak begadang lagi dong. pusing. Duh, panas ya. Ya lawan Mourinho lagi kan. Iya lawan Mourinho. Dan ini nggak cuman sekedar pertandingan biasa sih Del menurut gua. Ini pertandingan sekaligus balas dendam juga nih. Kenapa balas dendam? Karena ada Mourinho satu. Ini kan main gamesnya gila banget. Terus di tengahnya Galatasaray ada Amrabat yang nggak jadi di sign nama MU dan Fred yang dibuang dari United. Pasti mereka ya. Tapi udah Fred pasti. cinta banget sama United. Iya tapi di atas lapangan kan beda Bentuknya cerita. akhirnya dia bisa jadi maskotnya United kan. Itu Fred the Red Oh, iya, beda. salah Itu yang ya. merah. Sorry. Ini yang gelapan dikit. Oh beda kan dong, tuh rasis beda. mentang-mentang dia Lo enggak kasih agak tau. terang nih. Takutnya takutnya penonton ini siapa gitu. Oh total Fred nomornya main berapa ya? Fred Di Indo lagi di United. 17. 17. Iya. Sekarang Garnacho. Garnacho. Jadi ini koneksi Ajax cukup banyak, koneksi United juga cukup banyak. Kedua tim tahu sama-sama jeroan di dalam tim lawannya. Itulah yang akan membuat seru pertandingan ini. Tapi kalau kita membahas dari pertandingan United terakhir di Liga kemarin lawan Brentford. Sebenarnya pola dan skema terbukti bisa ada perubahan, ada penyesuaian. Iya. Sempat ada yang bilang juga, kemarin kita juga sempat bilang mengatakan gue sama Koko, ada yang komen ini apa 4-4-2 progresif atau apa gitu istilahnya ya. Padahal ya itu benar sama ini sih. Ya Brunonya kan agak mundur dikit dalam Iya, dan dia dikasih free roll loh, dan memainkan blocks kan. bebas, lo gimana serah, yang penting Menang. ketika menang terus juga umpan. Sebenarnya Bruno juga gue bisa bilang bagus di match kemarin ya di lawan Brentford. Karena beberapa kali umpannya nyampe, dia Iya. nggak lagi keeping bola terlalu lama, nggak mencoba umpan-umpan yang sulit sebenarnya. Umpan-umpan overthinkingnya tuh udah nggak ada di situ. Iya. Tapi ini Del, Apa? kalau gue baca statistik lagi kemarin setelah pertandingan, dia tuh lost possession juga 14 kali juga loh ternyata. Tapi itu ditutupi dengan performa satu tim. Betul. Itu Dia cukup baik ya. dia kecolongan lepas tapi ada yang cover. Iya, Gitu kalau lu kan. baca juga komen-komen terakhir di episode YouTube kita, Koko, banyak yang bilang, "Bang, jangan over confident, nggak usah berlebihan." Yang ini ya, inget kata dua pandit itu. Iya, Apaan
apaan sih? Gini ya guys, sebenarnya gini, ketika kita menang, kita cinta sama satu tim, kita sebagai fans seneng, kita seneng. rayakan gitu. Betul. Tapi kita tidak jumawa bilang, wah United akan Juara juara Tsunami gitu. Trophy, tidak Enggak. sama sekali. Jadi tolong ya, yang nonton cuman sepotong-sepotong doang, mendingan gak usah komen. Kita di sini lebih banyak pengen positifnya, meskipun United sering dapat hasil negatif ya. Ya kita ya intinya kita rayakan satu-satu kemenangan Iya, itu kan. karena Walau nggak kapan tahu ujungnya lagi apa. kalau misalnya Kapan nanti lagi? lawan Fenerbahce terus juga nanti ke berikutnya kalau lagi asem lagi, kita seperti lagu yang kita lagi bikin. Kalah kita di apa? Dihina. Kalah kita dihina, menang kita dihujat. Dihujat. Serba salah Serba kan? salah. Kita tuh laki emang ya. Serba salah kan kalau laki. Raisa dong, ya. Tapi intinya gitulah. Maksud gua kita nikmati setiap momennya, kita nikmati setiap pertandingannya, kita juga hadapi deritanya ketika memang harus kalah, harus main jelek. Tapi ketika lawan Fenerbahce ini sebenarnya gue melihat ada perubahan dari United berdasarkan lawan Brentford. Harusnya ini kok kalau misal udah begitu, ini tinggal dimatangin lagi. Gue Enggak, tahu, ya kita tahu semua bahwa ketika away day ke Turki tuh Turki sulit. susah gitu. Sulit. Tapi ini Del, Apa? Bruno nggak main besok. Nah, Bruno nggak main. 4-4-2 langsung 2 striker. Nah, atau lu siap melihat Zirze lepas-lepasannya itu? ya dia kan lagi grogi aja. Tapi kalau gue Apalagi main di Turki. itu dia. Wah, Eriksen lah. salah-salah jadi kebab gua Iya. katanya kan. Eriksen yang akan menjalankan menurut gua kalau gue pribadi nih. Iya. Ko. Eriksen mungkin free ya. roll. Iya, dan Ugarte sama Casemiro ya. Betul, Benar-benar. karena kan Mainu Mainu masih cedera. Terus juga kalau kita melihat dari lini belakang gitu ya, De Ligt dan juga Evans. Sebenarnya oke. Iya. Sekarang tuh Fenerbahce tuh striker siapa? Zeko ya? Zeko, Dusan Tadic, terus Maximin yang di Newcastle inget gak? Oh gitu. Iya. Saint Pindah Alan ke Maximin. ke Fenerbahce Iya, yang iya. kalau misalnya tanding pakai bola pakai headband ya. Iya, Headbandnya Louis Vuitton lagi kan. Waduh. Iya. Oh iya, Seperti iya, kayak iya, gitu. iya, Dia iya. kan anaknya stylish parah Stylish gitu si banget, Saint gila. Maximin. Cuman kalau lihat dari skema atau mungkin pertahanan United, ya udah dipakai lagi berarti ya bisa De Ligt dan juga Evans. Iya. Oh iya, tambahin ini. Strikernya itu ada situ yang Maroko tau nggak tinggi, yang Yusuf En-Nesyri itu. Oh, yang bikin gol ke gawangnya Portugal ya? Iya, benar iya, iya, itu. Kok nggak salah dia pernah golin Di Sevilla dulu. gawang MU Sevilla kan? Ya, sempat MU di Sevilla juga ya. Iya, itu. Jadi Dia golin maksud MU. gua adalah Ada sebenarnya Cenk Tosun juga. Tosun. Jadi kalau lihat lini pertahanan mungkin kalau Ten Hag nggak mau overthinking, mau coba memantapkan pola, ya Evans. Bang, kenapa pilih Evans? Evans kan udah tua. Tapi lo lihat beberapa pertandingan terakhir, Evans itu mainnya luar Wah, biasa. bagus sih. Gua Bagus. melebeli mereka duo elit sih. Duo elit. Evans Deli. Eish, gila. Jadi siapin nih Yos di rumah Yos. Gila. Ya kan lebih baik. Nah, Lupa kali ya. Lupa udah nyiapin mau ngomong apa lupa deh. enggak. Nah, tapi emang gue setujunya Evan sama Deli lagi sih karena back-backnya strikernya si Fenerbahce kan tadi udah sempat kita sebut si Naisiri itu kan tinggi-tinggi dan Zeko Iya. pun juga permainannya keras. Jadi menurut gue Lisandro Martinez oke lah di kiri. Oke. Tuh. Dan iya lah. Dan katanya Del, Apa? pemain yang sering kita sebut Hari Amas katanya dibawa. Dibawa doang tapi nggak dimainin. Ya nggak apa-apa karena kan emang udah nggak ada back kiri lagi daripada nggak ada. Martinez dia aja main. udah dipasang aja nggak apa-apa. Iya, Karena iya. kalau misal kita juga update soal back, ini yang dirangkum juga oleh Mamat JS ya, Mat JS. Ini culture Jaksel Pondok Indah gitu ya. Dia nyatet soal Lenioro. Iya. Padahal dia cuma ngeliat update-nya MU doang nih kayaknya nih. Kita Lenioro. bentar, kita bahas Fenerbahce gitu aja. Belum, ntar pelan-pelan. Oh, Kita pelan. bedah dulu Oke. tim kita, kecintaan kita. Nah, gitu. iya, Lenioro Lenioro. yang baru latihan. Baru latihan, tapi nggak mungkin dibawa juga menurut Iya. gua. Tapi agak berlebihan gak sih, Den? Apa? Iya baru latihan tapi dibikin video begitu. Itu memperlihatkan bahwa para staff, para teman-temannya Bruno juga sambil update sampai ngupdate gitu ya about time. Iya, iya. Ketika iya, iya. Lenioro udah latihan lagi karena memang ini dibutuhkan Lenioro. Sebagai support lah ya. Satu sisi support, satu sisi mungkin tekanan. Karena ya Lenioro diharapkan bisa langsung tune in, tapi Iya. itu juga tidak mungkin berekspektasi seperti itu. Dan ya Lenioro semoga bisa nanti di pertandingan di Liga Inggris mungkin dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa bermain dan sampai ada yang komen nih, gue lupa di postingannya siapa. Komen apa?
Lenioro lebih cepat pulihnya daripada Luke Shaw. Berarti Luke Shaw ada yang salah. Wah. Wah, enggak, Luke Shaw itu Emang kaki kaca gimana? udah. Iya, soalnya kakinya waktu yang patah 10 tahun lalu itu kan di 2 titik. Jadi ya wajar aja sih kalau dia tuh nggak jelas. Ya, siapa yang bisa? Ya kan? Iya, kalau misalnya sudah ada cedera yang fatal seperti itu ya tidak, ya kita juga bisa melihat tidak mungkin bisa 100% balik. Iya, Dan itu juga yang gue harapkan. Ya kita pengen lihat lah Malaysia nih mau sampai kapan, apakah sebelum Udah latihan pertengahan juga ya nih, sebelum udah pertengahan latihan juga musim nih. dia sudah bisa dimainkan, karena kebugaran dia pasti dipertanyakan, bagaimana dia nanti juga padu bersama teman-temannya itu juga dipertanyakan gitu sih. Iya. Dan dia sejauh ini gua nonton bola, orang yang kakinya patah 2 gitu, ya yang bisa comeback itu Harry Clarkson sih. Yang Henrik pernah main di Larsson. MU juga. Sama ada pemain Arsenal tuh yang waktu itu sempet kaki patah siapa? Eduardo da Silva ya. Itu abis itu kelar ya ininya karirnya. Enggak. Sempat main di Arsenal sebentar, tapi abis itu dia ke Shakhtar Donetsk kalau nggak salah. Oh, Udah jadi nggak bisa. udah nggak bisa, betul. Ya kalau kita ngomongin cedera-cedera gitu ya, kita yang paling benar-benar kita harapkan adalah pemain-pemain ini ketika balik gitu ya. Di dua sisi tuh gue ngelihatnya adalah sisinya Malaysia tuh krusial banget. Tapi satu sisi lain, apakah dia bisa tune in cepat? Itu yang sebenarnya kita pertanyakan. Karena sempat ini kalau kita nyambung juga dari update gitu ya. Ada si yang pemain muda United tuh, si Alvaro Carreras. Alvaro Fernandes yang di Alvaro Fernandes Carreras. Iya. Oke, Tenang itu aja. lengkapnya. Alvaro Fernandes. Gue takutnya salah nih Mamat nih. ngasih Enggak, nama enggak. ya. Enggak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama. Oh, emang pernah apa dia dulu salah apa? Pendahulunya. Pendahulunya. Iya. Oh, kayak Ios kemarin ya, Hoylund sama Zirkzee salah nomor ya. Oh, sebelah. Wah, sakit apa ya? Makanya pusing Ios. Ya manusia emang tempatnya salah. Manusia tempatnya salah, Iya. betul. Jadi Alvaro Fernandes ini kan tahun lalu dipinjemin, Ah. ya kan, di setengah musim terakhir. Tapi di akhir musim ternyata dijual. Oke. Tapi MU punya buyback clause. Kemarin sih gue lihat, kalau gue baca nggak salah 17,5 juta pound sterling. Dan katanya pemain ini lucu ya, pemain ini kan sempat dipinjemin ke Preston Ngelawak sama dong. Aku tertawa. kurang, Jadi sempat kurang. di apa? Dipinjemin ke Preston sama kemana gue lupa. Kurang oke. Tapi waktu di Benfica main oke. Bahkan katanya Madrid sama Liverpool ngincer. Ya berarti kan kalau emang Madrid sama Liverpool ngincer, berarti memang pemain ini so worth it itu dong. Betul. Apalagi United punya buyback clause. Wih, kalau ngomongin worth it atau nggak worth it, sempet nih berseliuran nih. Kita sedikit ya, kita sambil intermezzo juga selain pertandingan Fenerbahce ngapain sih? Oh panas. Biasa di kutub ya kayaknya ya. Banyak dosa sih emang. Alphonso Davies katanya menunggu panggilan United untuk bisa membeli dia. Enggak, lu salah Gorengan baca media. kali. Hah? Salah baca kali. Alphonso Davies kan? Iya, bukan dia nunggu, tapi United yang ngejar. Tapi dia juga pengen. Oh Katanya, iya? Kita juga pengen. Tapi dia diincar sama Real Madrid juga. Nggak punya pendirian itu orang. Berarti ini medianya yang mana Iya. nih? Narasi medianya gue Soalnya- bacanya Alphonso Davies menunggu Manchester United untuk bisa mendatangkan dia. Itu kayak gua rasa salah translate tuh media tuh. Enggak, karena Enggak, ini media bahasa Inggris masalahnya. Inggris. Inggris. Hah? Yang gue baca Alphonso Davies is a dream move of Manchester Ya United. itu dream move. Dream move of Manchester United. Jadi yang mimpi tuh MU-nya. Impian MU ya bukan bukan Ya si tafsirnya Alphonso begitu Davies. pokoknya Ya, nggak Alphonso apa-apa Davies lah. pengen ke Manchester United atau emang diincar Manchester United. Tapi Diincer ya gini loh, pemain ini kalau emang dia pengen ke MU, wah berarti nggak jelas nih orang nih. Maunya ke Madrid atau pakai MU. Nah gitu dong semangat ngomongnya gitu loh. Hah? Itu yang tiap gue pengen lihat di konten lu sendiri tuh begini. Intonasinya, cerianya, ekspresi begini. Ya nggak Yos? Ya, saya jadi di kantor baru, terus saya udah setting. Tapi emang kalau saya tag di rumah, lesu lagi, nggak bisa teriak guys gitu. Ya mohon maaf lah gitu. Nah, jadi Alphonso Davies ini gitu. Terus makin gerah ini, kita makin ketawa Panas makin gerah banget terus. pokoknya. AC-nya belum diservis nih Mardel mana nih kangennya. Nggak, jadi Alphonso Davies ini Del, kalau misalkan United mau dapetin, ya emang musim depan karena dia kan ini tahun terakhirnya. Jadi tahun depan kalau dapet tuh free transfer. Makanya Wah, Madrid kan ngejar free Munchen transfer. semua nih kayaknya nih skuadnya United ya. Munchen sama Ajax. Iya benar. Ya udah, ya kita balik ke Fenerbahce. Bentar, bahas dikit dulu pemain Apalagi itu. anjing. Diomelin. Emang Itu sih. Alphonso Davies worth it banget sih kalau United punya. Iya memang. Karena larinya kenceng banget kayak Roadrunner, lu tau gak Roadrunner? Yang Warner Bros dulu tuh. Oh ya. Yang burung itu sama coyote itu. Wah itu kenceng banget. Terus
passing oke, badannya oke, kuat apa segala, bisa maju, bisa belakang, bisa jadi back kiri, bisa sayap kiri. Berdiri terus tuh dia. Oh Kuat iya, disuruh track back depan belakang kiri kanan pasti kekejar tuh pemain sama Oh, Ten gitu Hag. ya. Tapi kurang satu menurut gua. Long pass sama crossingnya kurang. Ya semuanya pemain bola tuh tidak ada yang sempurna kayak kita iya, aja iya. gitu. Tapi kalau bisa ke MU sih ya nggak apa-apa. Ya Gas. kalau dikasih gaji gede nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih menurut gua. Gaji Ya. gede terus kan lagi efisiensi Loh, sekarang. enggak apa-apa. Cengli aja kalau lu kasih dia gaji gede. Nah. Karena kan belinya gratis gitu. Iya tergantung Ineos aja pelit banget kan tuh sampai Sir Alex Ferguson sampai digituin. Ya balik lagi ke lawan Fenerbahce, kita tahu tipikalnya Mourinho itu sebenarnya memang ya dia bermain Bertahan. Itu akan menyulitkan United, apalagi kalau United mainnya kayak yang udah-udah nih, kayak Rashford nusuk ke dalam, habis itu giring bola sendiri, baru ngasih umpannya pas udah di kotak penalti. Nah, itu yang agak-agak sebenarnya riskan karena pasti Mourinho itu mengandalkan counter attack. Iya, formasi dia tuh 4-1-4-1. Iya. Jadi satunya tuh si Amrabat tuh. Waktu Chelsea yang Fernando Torres ngegolin ke gawangnya Barca tuh Mourinho kan? Apa bukan ya? Bukan ya? Bukan. Itu si Avram Bukan. siapa yang dari Roberto Di Matteo. Oh ya Di Matteo, Roberto Di benar. Matteo. Itu Ya, sebenarnya udah kalau Jorocel dipecat lagi abis itu. iya. Jadinya kalau kita ngelihat Mourinho, kita tahu juga lah tipikal permainannya seperti Ya apa. waktu Inter lawan Barca, Barca dibikin pusing dengan Barca cara- not Barca. Iya. Gua bukan Apip. Lah, berarti Apip yang bener dong Barca ngomongnya ya. Iya, waktu Inter lawan Barca, Inter mainnya kan bertahan banget. Oh Dengan ya, 10 yang treble ya, orang. yang treble, Iya, yang treble, ya. Sampai pusing tuh Barca tuh nyerangnya. Jadi memang misi juga kalau kata Koko bahwa pasti ada misi tersendiri untuk Mourinho Iya, tanda pasti kutip pengen- mempermalukan United. betul. Dan gue sama Koko sempat kan ngebahas kemarin, Koko punya asumsi liar soal Mourinho yang wah nggak boleh ngomong di media Iya. setelah dipecat. Dan apa ya, gue juga keinget kok waktu itu gue lupa Mourinho di interview sama siapa, dia bilang gini, wah pencapaian tertinggi saya untuk United adalah membawa United bisa peringkat 2 di Liga Inggris. Itu udah pencapaian tertinggi saya. Itu kalau misalnya kalian pada tahu semua ini dalamnya, wah kalian pada kaget sih gitu kan. Menurut lu setelah ini kan udah 8 tahun berlalu ya, dengan omongan interpretasi lu dengan statement dia yang dulu sama sekarang berubah apa tetap sama? Kan kalau dulu kan kita nganggapnya ini mah hiperbola aja nih si Mourinho-nya. Ya setelah pelatih setelah Mourinho pun tidak bisa maksimal juga. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan pelatihnya juga gitu. Tapi kan infrastruktur di dalamnya, karena kita sudah gonta-ganti pelatih namun tidak bisa mendapatkan hasil. Nah, faktor yang Mourinho bilang secara tersirat itu ya, apakah sekarang sudah berubah atau belum, kita pengen tahu juga nih. Menuju baik kan? Ya menuju baik, betul. Apa karena memang dalamnya itu kusut banget sampai Mourinho bisa bilang gitu? Apakah yang kusutnya itu sampai sekarang? Ya let's see lah. Karena perubahan United ketika lawan Brentford itu baru di 1 pertandingan. Iya. Oke, gue sempat ditanya kemarin sama Bung Binder, masih percaya Ten Hag nggak? Gue masih percaya. Oh iya, gue nonton tuh. Wih kelas, gue masih percaya sama Ten Hag. Tapi gini, sampai kapan ditanya? Ya gue ngeliat Desember lo jawab. Desember kan. Gue akan lihat bagaimana perubahan itu sampai Desember. Apakah tren positif bisa coba Ten Hag bawa sampai pertengahan musim, jadinya the rest of the season ketika mungkin ada datengin pemain baru atau mungkin nanti jual pemain itu sudah sesuai memang kebutuhannya tim yang diasuh oleh Erik Ten Hag gitu. Ya, gue setuju sih, setuju. Aduh, panas banget lagi. Ngomong panas mulu nih, coba tambahin nasi dong, beli nasi dong di studio dong. Belum dong. Saya belum ada kerjaan yang gue. Jadi prediksi lu gimana Del? Ya kalau menurut gue sih Fenerbahce akan main mencoba untuk bertahan dan menyerang counter sih. Ya, dan dia akan main crossing ke tengah lapangan dan ngandelin Zeko holding atau Nesiri yang sundul gitu. Ya. Prediksi lu gimana? Tapi Kira-kira akan jadi pemain kunci dari Fenerbahce adalah selain ya mungkin Amrabat dan juga Fred yang tahu jeroannya United, Dusan Tadic akan menjadi ancaman berbahaya. Karena Dusan Tadic adalah kalau gue bekas Ajax dan saya ingat gua Dusan Tadic tuh sempat sakit hati sama Erik Ten Hag. Karena dia tidak dimainkan dengan posisi yang ideal dengan dia.
dan akhirnya dia sempat akhirnya udah cabut dari Ajax. Apakah ini dua tim ini mempunyai apa yang tadi gue bilang juga, mempunyai latar belakang sama-sama mengetahui dapurnya ya mereka ini. Semoga nantinya akan berjalan seru, dan yang paling penting gue balik lagi akan nonton tanpa ekspektasi. Yang gue hanya pengen lihat adalah bagaimana semangat Joang United untuk bisa pelan-pelan merangkak keluar dari peringkat di Europa League 21, sedangkan Fenerbahce ini tanda 13. nih United akan juara Premier League ke-21 nih. Udahin kali ya. Enggak dong, Halu jangan dia dong. nih, halu Terlalu nih. serius. Halu dia. Halu. Oh ya, jadi Fenerbahce itu di Europa League sekali menang sekali seri, kalau United dua-duanya seri. Oh ya, prediksi gimana Del untuk formasi? Formasi ya Karena nggak ada Bruno. belakang sama, semuanya sama, hanya ntar Nusron role-nya Mazraoui nggak main. role-nya Bruno akan dimainkan oleh Eriksen. Mazraoui mungkin babak kedua dari gua. Tetap kayak kemarin Dalo dan juga Martinez. Kalau gue pribadi, karena kalau Dalo dibalikin ke kanan, ke kiri Ke lagi, kiri, kusut. kusut. Mm-mm. Itulah. Tapi gue bingung deh. Itu Nusron Mazraoui kan operasi jantung ya. Hmm. Tapi kok bisa langsung main lagi? Ya nggak tahu lah, itu cuman Apa karena gorengan-gorengan. teknologi di luar canggih apa gimana? sih? Gua nggak ngerti Canggih. deh. Ya kayak Eliano aja dibilang cedera kan kemarin lawan China, tiba-tiba udah bisa main tuh di klubnya. Iya, langsung starter kan? Pemain mengganti. Oh, main mengganti. Iya. Verdong Udah lah, juga sih. jangan ngomongin timnas di sini, kan kita channel MU ya. Ya, kemarin ingat kan ada acara di Korea tuh, Berbatov ketemu Rio, Vidic, Jisung apa segala. Si Berbatov ditanya Del. Apa? Bukan ditanya sih, dia ngomenin Højlund. Jadi kalau kata dia, Højlund ini mesti harus lebih sering minta sama marah-marah sama temennya. Kalau enggak, dia nggak akan dibagi-bagi bola. Sebenarnya Højlund itu gue ngelihat tuh pemain kocak. Kocak dalam artian sifatnya. Ketawa dong. Enggak. Terus Kok gak suka? langsung dipatahin. Taruh yaudah. Ya sifatnya itu mungkin harusnya dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, ya Rashford, Garnacho juga sama Bruno, Eriksen atau siapapun itu harusnya bisa seperti itu, karena kemarin umpannya Bruno pun itu umpan yang sebenarnya udah dilatih kalau gue ngelihat ya. Karena flick itu? flick pass itu, terus juga si Højlund udah tahu arah bola kemana. Semoga nantinya ada umpan-umpan yang sebenarnya unexpected seperti yang dilakukan oleh Bruno untuk dialirkan oleh Højlund. Iya, gue rasa dengan nggak ada Bruno di belakangnya Højlund itu Eriksen, jadi akan terjadi Danish connection seperti kemarin ya. Betul. Oper-operan bikin. Semoga ketika memang di Denmark mereka juga sudah padu, Eriksen dan Højlund bisa dibawa ke dalam pertandingan Manchester United. Akhir kata saya Mardel. Kokoh United. Kita cabut dan ketemu lagi di review antara Fenerbahce melawan Manchester Manchester United. United. Ciao.